Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadlianti dengan NIM 202105010148, Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasional Perbankan, yaitu Bapak Mujibur Rahman dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan umur yang panjang. Jadi langsung saja di sini saya akan membawakan beberapa materi. Pertama, mengenai fungsi bank syariah. Jadi, bank syariah selain menghimpun dana dan menyalurkan dana, terdapat fungsi lain yaitu fungsi jasa dan layanan. Dengan menggunakan 6 akad, yaitu akad wakalah, akad hawalah, akad sarf, akad qard, kemudian akad kafalah, dan terakhir akad ran, beserta contoh aplikasinya pada produk jasa perbankan syariah. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu akad wakalah. Wakalah berasal dari wazan, wakalah yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Sedangkan menurut kalangan ulama Syafi'i, pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa al-muwakil kepada orang lain atau al-wakil agar melaksanakan suatu pekerjaan yang bisa digantikan dan bisa dilakukan oleh pemberi kuasa. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, misalnya pembukuan letter of credit import syariah dan letter of credit ekspor syariah, inkanso dan transfer uang, penitipan, anjak piutang atau factoring, wali amanat investasi reksadana syariah, pembiayaan rekening koran syariah, dan asuransi syariah. Kedua, hawalah. Hawalah berasal dari bahasa Arab, hawalah yang bermakna mengalihkan atau memindahkan. Di dalam istilah ilmu fikih, hawalah berarti mengalihkan penagihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Sementara menurut ilmu fikih, hawalah adalah pengalihan penagihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang menanggung utang tersebut. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hawalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan utang dengan yang berutang. Karena kebutuhan supplier akan dilikuiditas, maka ia meminta bank untuk mengalihkan piutang. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek tersebut. Nah, kontrak hawalah ini biasanya diterapkan dalam hal-hal seperti factoring atau anjak piutang, kemudian post date check, dan bill discounting. Ketiga, sarf. As-sarf secara bahasa merupakan tambahan dan kelebihan, sedangkan secara istilah adalah sistem tukar-menukar harta atau aktivitas perdagangan sesama mata uang baik yang sama ataupun dengan mata uang negara lain, seperti dolar dengan yen, rupiah dengan pound sterling, dan lain-lain. Secara bahasa Inggris, as-sarf disebut dengan money change atau forex exchange atau forex, sedangkan dalam fikih disebutkan bahwa sarf ialah perdagangan sesama mata uang lainnya emas dengan emas. Akad syarf di bank syariah sering dipakai untuk transaksi perdagangan internasional yang mendasari permintaan untuk berbagai kapasitas dan barang-barang yang terkait masalah pertukaran jual-beli valuta asing saat ini. Misalnya, jika perusahaan A ingin mengimpor barang dari negara B, maka perusahaan ini membutuhkan devisa yang sesuai dengan mata uang negara B untuk melakukan pembayaran impor barang. Sebaliknya, jika negara A mengirim benda ke negara B, maka negara B akan membutuhkan devisa mata uang negara A untuk melakukan pembayaran. Dari kegiatan tersebut bisa menimbulkan penawaran dan permintaan mata uang di bursa valuta asing karena suatu negara dituntut untuk menukarkan mata uang negaranya dengan mata uang negara yang membutuhkannya agar dapat melakukan perdagangan internasional. Keempat, qard. Qard adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qard berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba.
Salah satu contoh KARD itu sendiri yaitu pembiayaan pengurusan haji yang berdasarkan Fatwa DSN nomor 29 atau DSN MUI 6 tahun 2002, di mana bank dapat membantu nasabah dengan menalangi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH menggunakan akad KARD. Selanjutnya kelima, kafalah. Kafalah secara bahasa artinya al-damanu, yang berarti menggabungkan, atau al-damam artinya jaminan, hamalah dan za'amah artinya tanggungan. Menurut istilah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Contoh aplikasi kafalah pada produk perbankan syariah yaitu asuransi syariah atau takaful. Perusahaan asuransi merupakan pihak penanggung atau penjamin, sedangkan peserta asuransi adalah pihak tertanggung atau yang dijamin. Sehingga dalam suatu asuransi terdapat perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak yang terjamin diwajibkan membayar premi asuransi dalam masa tertentu, lalu pihak yang menjamin akan mengganti kerugian jika terjadi sesuatu pada diri si terjamin. Dan yang keenam, ran. Ran secara etimologis berarti subut atau tetap, dan dawam atau kekal terus-menerus. Secara terminologis, ran didefinisikan oleh ulama fikih sebagai menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan utangnya. Ran merupakan salah satu akad yang diberlakukan dalam usaha penggadaian syariah di Indonesia. Selain sebagai akad, konsep ran juga merupakan nama produk di penggadaian syariah. Dalam implementasi akad ran di lembaga keuangan syariah ada dua jenis, yaitu akad ran dijadikan produk turunan berupa agungan atas pembiayaan, dan kedua, akad ran sebagai produk utama dalam bentuk gadai. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu instrumen penghimpunan dana pada bank syariah. Instrumen penghimpunan dana pada bank syariah itu ada 3, ada giro syariah, kemudian deposit syariah, dan tabungan syariah. Langsung saja, pertama kita akan membahas mengenai giro syariah. Giro syariah adalah penempatan dana nasabah pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahan bukuan. Giro syariah termasuk salah satu produk penghimpunan dana atau funding bagi bank syariah. Giro syariah bermanfaat sebagai sumber pendanaan dan sumber pendapatan dari pemanfaatan dana giro. Sedangkan bagi nasabah, giro syariah dapat dimanfaatkan untuk memperlancar dan mempermudah transaksi pembayaran serta dapat memperoleh imbalan atau bonus. Kedua, deposit syariah. Jadi, deposit syariah itu adalah produk investasi dalam bentuk simpanan berjangka yang terbebas dari riba. Karena berjangka, deposit syariah lebih menguntungkan daripada simpanan syariah. Hal ini terjadi karena bank syariah mengelola dana nasabah yang tertahan tersebut. Dalam deposit syariah, bunga yang menjadi salah satu manfaat tersebut tidak diaplikasikan ke dalam sistem pengelolaannya. Dalam deposit syariah, sebagai keuntungan, Anda sebagai nasabah berhak menerima nisbah atau yang dikenal dengan istilah bagi hasil. Dan terakhir, tabungan syariah. Tabungan syariah adalah jenis tabungan atau simpanan yang dijalankan berdasarkan akad syariah. Dalam hukum Islam, jenis tabungan ini disebut syariah karena seluruh transaksi dan akadnya menggunakan dasar aturan Islam. Jenis akad syariah yang digunakan antara lain akad wadiyah, mudharabah, dan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tabungan ini tidak mengenal adanya bunga tabungan, tetapi diganti oleh sistem bagi hasil atau nisbah. Pembagian keuntungan dilakukan secara nisbah atau bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Walaupun bagi hasil, pembagian keuntungan tetap tergantung pada jumlah dan lamanya uang yang diendapkan. Dan materi terakhir yang akan dibahas yaitu produk jasa perbankan syariah yang meliputi transfer, inkasso, clearing, dan sistem Bank Indonesia atau biasa disebut dengan BRI RTGS. Pertama, transfer. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa transfer merupakan jasa yang diberikan oleh pihak bank dengan tujuan pemindahan dana. Keuntungannya adalah memudahkan nasabah dalam memindahkan dana secara mudah dan murah. Selanjutnya, clearing. Clearing merupakan istilah untuk menunjukkan proses pertukaran dana keuangan elektronik antar bank atau DKE, bisa atas nama bank tersebut ataupun perorangan, dengan hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
Keuntungannya adalah memudahkan seseorang untuk memindahkan dana dalam jumlah besar dengan transaksi pembayaran non-tunai. Selanjutnya, inkanso. Inkanso adalah istilah yang merujuk pada jasa bank guna menagihkan warkat-warkat yang berasal dari tempat lain, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Keuntungannya adalah memudahkan nasabah dalam mencairkan dananya dari satu bank ke bank lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan terakhir, BRI RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual. Peserta RTGS adalah peserta sistem BI RTGS yang telah memenuhi persyaratan. Nah, adapun perbedaan dari keempat produk ini adalah kalau transfer itu pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lain, baik sesama bank ataupun beda bank. Sedangkan clearing juga hampir sama seperti transfer, namun untuk dana yang lebih besar, misalnya ratusan juta. Sedana dengan transfer dan clearing, inkanso pun merupakan proses pemindahan dana, namun dana yang dipindahkan berupa wesel, cek, bilet giro, surat undian yang menang, money order, surat askep, kwitansi, dan nota tagihan lainnya. Sedangkan BI RTGS atau Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dilakukan per transaksi secara dan tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian real-time terbatas pada proses pengiriman transaksi dari peserta pengirim kepada Bank Indonesia untuk diteruskan kepada peserta penerima. Real-time gross settlement ini dilakukan melalui kantor cabang bank atau online. Uang yang dikirimkan melalui RTGS akan diproses pihak bank selama kurang lebih 4 jam atau lebih cepat hingga akhirnya bisa sampai ke rekening penerima. Baik, itulah beberapa pemaparan materi dari saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.